anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena, dia jelaskan, karena aku mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Jadi ternyata kita mencintai orang beriman itu penting sekali. Ini yang kita jadikan teman-teman kita, komunitas kita. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka dunia juga kita diselamatkan di akhirat. Dan sisi yang lainnya, jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Selalu saja tiap hari dari dosa ke dosa, tidak ada tobatnya. Plus lagi selalu nyari-nyari kesalahan orang. Memata-matai, menuduh, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, sampai pada tingkat ada yang membunuh. Musuh demi musuh, terus saja. Yang ini semua pasti akan menuntut di mahkamah Allah hari kiamat. Ini rugi sekali ini. Antum sudah tahu semua hadis tentang orang yang bangkrut. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang sedekah, dia yang haji, orang lain yang nikmati. Karena hanya menceritakan aib orang. Hanya karena memfitnah orang. Rugi sekali. 50 tahun sholat, 50 tahun puasa, 50 tahun sedekah, mungkin 70 kali dia pergi haji karena dia umurnya 100 tahun misalnya, bisa sampai 70 kali dia haji. Atha bin Abi Rabah itu haji sampai 70 kali, umurnya beliau 100 tahun. Allah panjangkan, jadi hampir tiap tahun beliau haji. Ada orang begitu mungkin. Tapi ini bukan Atha bin Abi Rabahnya ya. Tapi ada orang, semua itu pada hari kiamat nanti akan dipanen oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Kalau ada orang-orang yang masih nuntut karena dia pernah menceritakan saja. Oh itu fulan kamu tahu gak? Oh itu fulana tahu gak? Cerita tentang aibnya orang. Selalu di majelis itu aja. Bahkan saya dapat informasi di majelis ilmu seperti ini pun masih banyak orang yang cuma kerjanya gosipin orang saja. Bukan malah dia tersentuh secara keimanan, bukan malah dia meresapi bagaimana rahmat Allah turun di majelis ilmu di masjid, ya sehingga imannya bertambah, tidak, malah sibuk. Lihat pakaiannya orang, lihat topinya orang, lihat penampilan orang, lihat kekurangan fisik orang, itu yang dicari. Selalu syaitan hiasi di depan matanya aibnya orang. Jadi dia nggak pernah lihat kelebihan orang, selalu salahnya saja. Keluar dari masjid juga begitu, sendal orang, sepatu orang, lihat di jalanan, helm orang, motor orang, mobil orang, semuanya ditanggapi. Ke rumah temannya semuanya ditanggapi, yang aib-aib. Bahkan mungkin sedikit pun tercuil dindingnya dia bisa lihat. Semuanya salah. Tapi yang besar ini, yang bagus-bagus gak diingat sama dia. Ada orang begitu, musuh aja terus tiap hari. Ini bahaya sekali. Satu aja musuh kita di dunia, satu aja musuh kita di dunia. Misalnya kita punya masalah dengan tetangga kita, satu orang saja. Sudah cukup teman-teman kita terganggu. Setiap saat kita bisa disakiti sama dia. Setiap saat juga dia bisa mendatangkan mudarat buat kita, gitu kan? Dan lebih bahaya di akhirat nanti dia bisa nuntut. Bagaimana kalau orang punya 10 musuh, 20 musuh, 30 musuh, tiap hari lahirkan musuh. Nah, ini karena masalah-masalah seperti ini. Maka hapus semua di persepsi kita, di otak kita hal-hal negatif ini. Tidak boleh ada. Semuanya harus hal-hal yang baik saja. Sangka baik saja, nggak ada masalah. Kalau emang dia betul-betul jahat, ada Tuhannya kok. Nggak usah kita. Kalau nyata dia buat jahat, oke, itu lain. Itu pun harus tegakkan hujah pada dia. Orang kalau sudah jelas-jelas buat salah saja, buat dosa, tetap nggak boleh diekspos. Nggak boleh diekspos. Datang cross check ke dia, kemudian setelah itu kalau salah tanasuh, nasihati. Kata Nabi SAW begitu kan, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang kalau buat zalim, orang kalau berzalimi wajar kami tolong. Kalau orang berbuat zalim, kata Nabi SAW, pegang tangannya, berhentikan dari kesalahannya, bukan malah diekspos. Ya. Nasihati dia, berikan masukan.